Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelum memasuki kepada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Sartika dari kelas 1A, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait teori fungsi manajemen menurut pendapat para ahli untuk memenuhi persyaratan penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dakwah. Baik, saya akan memaparkan 7 pendapat para ahli mengenai teori fungsi manajemen. Yang pertama yaitu Louis Allen. Ia mengungkapkan ada 4 fungsi manajemen, yaitu leading, planning, organizing, dan controlling. Yang kedua, John Robert. Ia berpendapat bahwa fungsi manajemen yaitu planning, organizing, commanding, dan controlling. Yang ketiga, pendapat dari Henry Fayol. Di dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management, dijelaskan ada 5 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Kemudian yang keempat, pendapat dari James Stoner, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Yang kelima, pendapat dari Kunz dan O'Donnell, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Kemudian yang keenam, pendapat dari Nichols dan MC Hug, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Dan pendapat yang terakhir dari Dalton EMC Farlang, yaitu planning, organizing, dan controlling. Nah, dari teori fungsi yang dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa istilah mengenai teori fungsi manajemen. Pada umumnya, fungsi manajemen itu ialah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Nah, yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Secara sederhana, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Perencanaan atau planning dirumuskan sebagai penetapan tujuan, policy, prosedur, budget, dan program dari sebuah organisasi. Jadi, dengan fungsi planning, yaitu fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan tugas, menetapkan urutan-urutan pelaksanaan yang harus dituruti, menetapkan ikhtisar biaya yang diperlukan, dan pemasukan uang yang diharapkan akan diperoleh, dan rangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu atau sebelumnya. Yang ketiga adalah staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada sebuah organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Nah, staffing ini berhubungan dengan penetapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada directing atau commanding. Directing atau disebut juga commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran-saran,
perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Directing juga dapat berfungsi untuk mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu controlling. Controlling atau pengawasan, sering juga disebut dengan pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.